Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you very much, and I'm very well. I'm so happy today. I'm so excited to see you again in this second meeting. So before we start the session for today, so let's pray to Allah Subhanahu wa Taala by together reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. So the subject first for today is cross-cultural understanding. And before I talk to you about the next chapter, so last week we talked about language and culture. I'm sure that you got the point about language and culture. Jadi ada hubungan antara bahasa dan budaya kemarin. Dan nanti jangan lupa dihubungkan dengan pengajaran bahasa Inggris, because you are the candidate of English teacher. Okay. Before I go directly to the topic, so I want you to answer this question honestly. So this question is to check about your understanding about the topic I'm going to talk to you. I give you the paper. You can use the blank paper, the blank sheet. Sorry, sir. Yes. This just just write the number or also write the No, sentence? just write the number. Oh. Yeah. Or you can start by writing number 1, 2, 3, 4, 5, and then you circle the number if the statement should fit your condition, match with your real condition. I'm sure that everyone has his or her own preferences. Tadi Anda sudah menjawab dengan jujur ya, thank you very much. And so yes, today we'll talk about understanding culture, about the relationship, specifically how the culture views relationship, individual or collective culture. Tadi ada yang menjawab mungkin 1, 2, 3, kemudian ada yang menjawab 4 dan 5, ada yang menjawab 1, 2, dan 5. Ya, nanti akan kita cek di akhir ya. Jadi Anda termasuk pribadi atau karakter yang memiliki budaya individual or collective. And as the learning outcome, so this is the general learning outcome in this subject, cross-cultural understanding, and this is for this topic for today's session. So you will compare and contrast individualistic and collectivistic cultural orientation as discussed in the book. I gave you the handbook entitled Guide to Cross-Cultural Communication, which dibuka di halaman 10, and assess how these influence communication in English language teaching. So I hope that you have the ability to analyze the case and also to solve the problem, the question. Alright, so these are the subchapters to discuss: the deduction of cultural perspective, then the characteristic of individual, collectivist culture, and then how you communicate, communication style in individual. Saya membayangkan kalian semua nanti bisa mengajar dengan multi culture ya, siswa yang multi culture. Jadi tadi ya, misalkan di sini dari Afrika, ini mahasiswa dari Mesir ya, ini mahasiswa dari mana tadi, Saudi Arabia, nah, ini dari Tanzania, nah, ini mas ini misalkan dari India, ini mirip Sarukan, yang ini mirip Salman Khan, ini masnya ini dari Korea, jadi begitu. Saya sudah mengalami yang seperti itu. Jadi and then you will have the reflection and personal experiences. Nanti akan kita pas lagi yang Anda tulis tadi. Terus saya juga akan memberikan reflection dari ada beberapa questionnaire di sini.
Kemudian relationship between religious moderation and individualistic versus collectivist orientation. Jadi di Kementerian Agama ini ada moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu apa? Kemudian hubungannya apa dengan individualistic and collectivistic orientation? So we'll talk about those subjects. This technology help us to reach the what we call the distance to make them closer, individualistic and collectivist culture. Yang pertama apa tadi? Individualistic. Yang kedua collectivist culture atau individual dan kolektif. Budaya individual, budaya individu, budaya kolektif. Saya yakin kalian juga sudah multilingual. Coba Mas, kamu menguasai bahasa apa selain bahasa Inggris? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesia. Indonesia. Inggris. Inggris. Apalagi bahasa Arab juga? Iya lah. Aduh, kata cuma kata. Bahasa Arab juga ya. Bahasa apalagi mungkin yang bahasa dari luar Jawa juga masih bahasa lain. Jadi saya asumsikan Anda multilingual. Apa sih hubungan antara moderasi beragama, kemudian individualistik dan collectivist interaction? Nah, moderasi beragama tahu? Apa itu moderasi beragama? Atau moderat? Moderat itu apa? Moderat. Moderator itu berarti dia tempatnya di mana? Duduknya di mana? Tengah-tengah ya kan? Nah, ada nggak moderator duduknya di belakang orang delik itu? Nggak ada ya Mas ya? Jadi moderator itu kan tempatnya di tengah. Moderator itu adalah menjembatani antara sumber, speaker, dan audience. Jadi moderate itu berarti kita menempatkan diri di tengah-tengah. Jadi apalagi dalam hal beragama, ya, ini penting. Jangan sampai kita memandang bahwasanya ekstrimnya ya itu salah nih kok gitu lah. Ini yang benar dan seperti ini. So because we have to understand and appreciate the cultural orientation. Jadi contohnya ketika religious moderation dan individualistic orientation. Oke, kemudian moderasi beragama dan orientasi kolektivis. Ya, ini kita sering lihat ya, misalkan kalau pas sholat Idul Fitri gitu nanti ada pemuda, misalkan ya masjidnya samping gereja, nanti ada pemuda dari gereja membantu jadi tukang parkir atau jadi, dan sebaliknya ketika mereka ada misa kita membantu mengamalkan, membantu jadi panitia. Walaupun kita kan tidak boleh sembahyang ya, tapi this is a religious moderation. Bukan berarti kemudian kita sebagai komunitas Muslim di situ kemudian kita apatis ya kan? Tidak mau. Ini berarti Anda tidak moderate. Karena salah satu kuncinya adalah tolerance atau toleransi. Kemudian refleksi untuk belajar hari ini adalah, silakan dibalik kertasnya tadi. Saya berikan waktu 3 menit lagi. Itu ya. Ya. Nomor 1 apa Mas? Sesuai dengan Nomor 1 saya B. Yang B ya. Jadi you look forward to learning, yang menantikan kesempatan belajar lebih ya by working with the team. Oke. Yang milih A betul, yang B ya betul ya. Ini kan based on preference. Mas Rafli tadi. Ya. Saya juga B. Nomor 2 B. Nomor 2 saya juga B. Nomor 2, divisi dalam perusahaan Anda memiliki penjualan tertinggi. Bagaimana Anda mensikapi kompetisi? Oke, so the point is teamwork. Okay. Nomor 3, Mas Ali. B lagi. Oh, B lagi. Kenapa B, Mas? Biar kalau perjalanan panjang itu biar bisa diajak ngobrol. Oke, jadi sense-nya memang suka ngobrol ya. Karena ada yang suka ini deh ya, kalau pas perjalanan jauh gitu ya dia sendiri atau ada kan ya, tidak disalahkan ya. Oh saya, jadi jawabannya bisa beda kan ya. Iya, beda. Jadi,
Number 4, ya. Perusahaan di Eropa melakukan ekspansi ke Indonesia, ke Jepang misalnya. Indonesia, Jepang, ya, negara-negara ini. Nah, bagaimana Anda merencanakan pertemuan itu? Langsung terbang bertemu atau melihat-lihat dulu, nanti kemudian bisa basa-basi ya. Mempengaruhi. Basa-basi ya. Oke, nomor 5. Pertemuan Anda dengan tim internasional berlangsung sepanjang hari. Apa yang Anda lakukan setelah pertemuan selesai? Are you just make your excuses and retire for the night? Sampai aja. Ini tidak dipengaruhi oleh mood ya, tapi dipengaruhi oleh bagaimana ya, karena sudah selesai ya sudah urusannya bisa. Atau yang kedua, believe it is your obligation to go out within the group. Ngopi yang kumpul sampai tahu nanti capek ya. Jadi kata-kata menjawab A atau B? B. Campur. Campur. Yang menjawab A 3 ada yang 3. Hanya berapa? Hanya 3. Yang B-nya berapa? B-nya 3. Oke. Berarti maknanya apa? What do you think? Based on the reflection on this. Yes, please. Silahkan ya. Yang jawab A3 tadi mana? A-nya 3. Berarti yang A3. Oh, A3. Oh iya. What do you think? Berarti lebih cenderung ke individual. Oke. Kenapa individual? What do you think? Tergantung dari si kelompoknya itu bagaimana. Kalau emang bisa diandalkan, saya memilih ke kelompoknya. Tapi kalau menurut saya kurang bisa diandalkan, lebih baik saya individual. Okay, so you prefer to individual culture, individual relationship ya, membangun relationship, friendship. Yang banyak menjawab B tadi, Mas B, baik. Ya, karena contohnya di nomor 1, kelompoknya diberikan faedah seperti itu kan. Jadi saya perlu untuk memahami lagi tentang faedah tersebut dengan bertanya kepada tim. Oke ya. Berarti Anda tidak akan melakukan hal yang misalkan saya pokoknya harus memahami sendiri. Yeah, Oh ya, you just confirm to your friend. Ya, okay. Karena ada loh tipe orang yang saya pokoknya harus bisa sendiri. Kalau di US itu everyone is a competitor, ya kan? Karena mereka ya kapitalis ya boleh ya menganggap begitu karena mereka yang tidak mungkin ini ya saya work hard, I do not need the team. Ya tim butuh tapi orientasinya nanti kembali ke dia sendiri. Oke, berarti Anda sudah menemukan identitas Anda ya. Kalau yang pertama tadi kembali ke sini reflection yang awal. Nah, ini kira-kira yang cenderung ke individual yang mana? Individual. Lebih suka menyelesaikannya sendiri. Ya kan dia tidak butuh teman curhat mungkin. Ya, this one? Kolektif. Saya merasa bertanggung jawab untuk kolektifnya yang mana? Itu harus mengorbankan kepentingan pribadi. Saya sebenarnya disebut ibu saya, tapi saya ada rapat tuh sama gimana mas, rapat dulu apa jemput ibu? Kalau ibu nanti kan juga paling suruh pulang sendiri. Saya gojek. Saya pilih rapat ya kan? Karena kalau nggak rapat nanti gimana nanti? Gimana organisasi saya? Padahal ini saya ketua panitia. Oke, this one? Mempertimbangkan dampaknya dengan orang terdekat. Ya. Kalau saya gini nanti dampaknya gimana? Kalau saya begini nanti kalau saya bilang nggak suka nanti Mas itu juga nanti nama saya biasanya nggak diantar lagi ke kampus. Karena ini ada pemilihan duta ini saya ikut nggak ya? Nah, kamu ikut nggak? Kamu nggak ikut ya? Kamu nggak ikut ya? Kamu nggak temen nggak ikut? Ya. Oke ya. Jadi itu bahasan kita. Thank you very much for your attention. Jadi tadi sudah melakukan reflection ya. Ada
satu kuesioner, kemudian ditunjukkan dengan kuesioner lain yang sesuai dengan mudah-mudahan dengan belajar individual and collective culture Anda bisa membangun relationship yang lebih baik ya, dan lebih moderat lagi ya. Tidak saling menyalahkan, saling menghormati, saling mengapresiasi dan sebagainya. Oke, thank you very much for your kind attention. Sampai di sini dulu ya. Nanti untuk next meeting kita akan review lagi sebelum kita ke materi yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.